Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang nasib tragis seorang pemuda pengguna ilmu hitam yang menghamili semua gadis di desanya karena ingin balas dendam pernah ditolak oleh seorang wanita yang ia cintai. Semua gadis di desa itu hamil, tapi tak ada yang tahu siapa ayahnya. Awalnya tak ada yang curiga. Tapi ketika satu persatu gadis di desa mulai hamil tanpa pernah merasa disentuh siapapun, warga mulai panik. Ini bukan sekadar musibah, ini kutukan. Tak ada yang tahu, semua berawal dari dendam satu orang pemuda yang pernah ditolak mentah-mentah oleh gadis pujaannya. Ia tak terima. Malam itu, dia menghilang ke hutan terlarang. Tempat di mana konon, para dukun hitam mengunci roh-roh jahat. Dan dia kembali bukan sebagai manusia biasa. Dia menyamar. Dia menyentuh lewat mimpi. Dia datang saat semua tertidur. Satu persatu, hamil. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan. Sampai akhirnya, satu dari gadis itu melahirkan bayi dengan mata merah darah. Dan saat kebenaran terungkap, semuanya sudah terlambat. Kau pikir kau bisa main-main dengan cinta? Tonton sampai habis, karena ini bukan cuma cerita, ini adalah peringatan. Gimana kisah lengkapnya? Tonton video ini sampai akhir. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Namanya Dharma. Anak yatim yang tinggal di ujung desa, tepat di dekat pohon beringin tua yang selalu dihindari warga. Sejak kecil, Dharma terbiasa hidup dalam hinaan. Ibunya hanya penjual jamu keliling, sedangkan ayahnya mati bunuh diri karena difitnah mencuri beras kepala desa. Tak ada yang mau berteman dengannya. Anak-anak seusianya menjauh, menganggap Dharma pembawa sial. Bahkan para tetua desa pernah menyarankan agar ibunya pergi dari kampung itu. Tapi mereka bertahan. Mereka terlalu miskin untuk pergi dan terlalu lelah untuk melawan. Satu-satunya hal yang membuat Dharma terus bertahan hidup hanyalah dia. Seorang gadis bernama Sekar. Gadis desa yang cantik, lembut, dan tak pernah memandang Dharma dengan jijik. Sejak kecil Dharma diam-diam memperhatikannya dari jauh. Sekar adalah cahaya dalam hidupnya yang kelam. Tapi cahaya itu hanya untuk ditatap, bukan untuk digenggam. Saat menginjak usia 18, Dharma memberanikan diri datang ke rumah Sekar. Dengan keringat menetes, tubuh gemetar, dan setangkai bunga liar di tangannya, ia menyatakan cinta. Tapi jawaban yang ia terima jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Sekar tertawa. Bukan tertawa geli, tapi tertawa menghina. Di depan ibunya, di depan teman-temannya, Dharma dipermalukan. Ia dianggap gila karena berani mencintai wanita sekelas Sekar. Semua ejekan itu menusuk, mengiris, dan membunuh harapan yang selama ini ia pelihara dalam diam. Sejak hari itu, Dharma tak pernah terlihat lagi. Rumahnya kosong. Ibunya hanya duduk murung di teras rumah, memandangi hutan yang gelap di kejauhan. Warga mengira Dharma pergi merantau. Tapi tak ada yang tahu, malam itu, Dharma berjalan masuk ke dalam hutan larangan, membawa dendam yang sudah membusuk di dadanya. Di sanalah, di tengah kabut dan suara aneh yang membisik dari balik pohon, Dharma menemukan sesuatu yang tak seharusnya disentuh manusia. Sebuah sumur tua, dengan ukiran kuno di sekelilingnya. Dan dari dalam sumur itu, suara lirih memanggil namanya. Jika kau ingin kekuatan, berikan jiwamu. Dharma tersenyum. Senyum yang tak lagi mengenal batas waras. Tak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi di dalam hutan itu. Yang pasti,
Dharma tak pernah kembali sebagai manusia yang sama. Wajahnya masih sama. Tubuhnya masih kurus seperti dulu. Tapi matanya kosong. Hitam pekat seperti malam tanpa bulan. Ia kembali ke desa seminggu setelah menghilang, diam, dan seolah tak mempedulikan siapapun. Ia hanya berdiri di depan rumahnya yang nyaris roboh, menatap langit tanpa ekspresi. Tak ada lagi rasa malu. Tak ada lagi ragu. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan kemauan untuk membalas. Warga desa mencibir. Anak-anak melemparinya dengan batu kecil. Tapi Dharma hanya diam. Tak sekalipun ia membalas. Tak sekalipun ia berkata sepatah kata pun. Sampai malam itu tiba. Sekar pingsan di pasar. Awalnya dikira masuk angin. Tapi setelah diperiksa dukun desa, semua orang terkejut. Sekar hamil. Tanpa pernah disentuh oleh siapapun. Tanpa suami. Tanpa pacar. Tanpa tahu siapa ayah dari janin di dalam perutnya. Desa gempar. Ayah Sekar mengamuk, menuduh anak laki-laki tetangga. Tapi tak ada yang mengaku. Dan Sekar? Ia hanya menangis. Ia sendiri tak tahu bagaimana bisa terjadi. Ia bahkan belum pernah bermimpi aneh, belum pernah merasa disentuh, belum pernah apapun. Warga menganggap ini musibah. Tapi belum selesai masalah Sekar, 1 pekan kemudian 3 gadis lain menyusul. Semuanya hamil. Semuanya masih perawan. Dan semuanya mengaku tidak tahu apa-apa. Rasa takut mulai menyelimuti desa. Dukun mulai memanggil para tetua adat. Kepala desa mulai berunding. Namun satu nama mulai dibicarakan diam-diam. Dharma. Ia adalah satu-satunya yang pernah dihinakan oleh Sekar. Satu-satunya yang menghilang ke hutan terlarang. Satu-satunya yang kembali tanpa penjelasan. Tapi tak ada yang berani menuduhnya secara langsung. Sampai suatu malam, salah satu gadis yang sedang hamil mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Dharma berdiri di ujung ranjangnya. Tersenyum. Tangan kanannya menggenggam bunga liar yang layu. Dan dari mulutnya keluar bisikan halus yang terdengar seperti mantra. Paginya, gadis itu mimisan hebat. Dan ketika diperiksa, detak jantung bayi di dalam rahimnya bukan 1, tapi 2. Dan salah satunya berdenyut tidak seperti manusia. Desa mulai tidak tenang. Orang-orang mulai berbisik di belakang pintu. Malam-malam menjadi lebih sunyi dari biasanya. Semua gadis remaja dikurung di dalam rumah, takut menjadi korban selanjutnya. Tapi tak ada yang bisa menghentikan kutukan itu. Sebab kutukan ini tak datang melalui sentuhan, ia datang melalui mimpi. Hari demi hari, semakin banyak gadis yang tiba-tiba mengandung. Bahkan anak kepala desa yang baru berusia 16 tahun, yang bahkan belum pernah keluar rumah sendiri, mengalami hal yang sama. Dan semuanya bercerita hal serupa. Mimpi, Dharma, bunga liar, dan bisikan mantra. Akhirnya, tetua desa memanggil seorang dukun tua dari luar wilayah. Namanya Mbah Rono. Konon ia pernah mengusir siluman dari gunung selatan dan mengubur roh gentayangan di dasar sungai yang angker. Saat tiba, Mbah Rono tak langsung berbicara. Ia hanya berjalan keliling desa, menaburkan garam dan bunga 7 rupa, lalu berhenti di depan rumah Dharma. Di sini, akar kutukannya tumbuh, gumamnya pelan. Tapi sebelum sempat mengucap doa pengusiran, suara jeritan mengguncang malam itu. Salah satu gadis yang sedang hamil tua berteriak dari dalam rumahnya. Darah mengucur dari sela-sela kakinya. Ia melahirkan.
Warga berlari. Pintu rumah didobrak. Dan di sana, mereka melihat bayi mungil itu. Tubuhnya normal. Tapi matanya merah terang, seperti bara api yang menyala di kegelapan. Bayi itu tidak menangis. Ia hanya menatap orang-orang di sekelilingnya dengan mata tajam, lalu tersenyum tipis, seolah mengenali siapa mereka satu persatu. Sang ibu pingsan. Ayah gadis itu muntah di tempat. Dharma muncul di antara kerumunan. Ia hanya berdiri di depan pintu, diam, memperhatikan bayi itu dari jauh. Lalu tiba-tiba bayi itu menangis keras. Bukan tangis bayi biasa, tapi suara berat, serak, seperti suara laki-laki dewasa yang terluka. Suara itu menggema dan memecah kaca-kaca jendela. Mbah Rono menggigil. Ia berbisik pada kepala desa, "Ini bukan anak manusia, ini roh perantara. Dan Dharma sudah bukan milik dunia ini lagi." Warga mulai bergerak. Mereka membawa obor. Mereka mendatangi rumah Dharma dengan amarah dan ketakutan. Tapi saat pintu rumah dibuka, Dharma sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah bunga-bunga liar yang layu berserakan di lantai, dan sebuah tulisan di dinding yang tergores pakai darah. Cinta yang ditolak akan tumbuh menjadi dendam yang tak bisa dibunuh. Setelah malam kelahiran bayi bermata merah itu, suasana desa berubah drastis. Bukan hanya ketakutannya menyelimuti, tapi juga kebingungan dan rasa bersalah yang merayap diam-diam di dada setiap laki-laki dewasa. Sebab seminggu kemudian, satu persatu para ayah dari gadis-gadis yang hamil menghilang. Tak ada jejak. Tak ada suara. Mereka pergi begitu saja, seolah ditelan tanah. Rumah mereka sunyi. Pintu terbuka, makanan masih hangat di atas meja. Tapi orangnya hilang tanpa kabar. Warga mencari ke seluruh penjuru desa, menyusuri sungai, ladang, hingga ke pinggir hutan larangan. Namun hasilnya nihil. Hingga suatu malam, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun yang sedang mencari kambing peliharaannya, berlari pulang dengan tubuh berlumuran lumpur dan wajah pucat pasi. Ia bilang melihat tubuh seseorang tergantung di pohon beringin, dengan wajah ditutupi kain merah dan tali jerat melingkar di leher. Warga datang berbondong-bondong, membawa obor dan alat tajam. Tapi saat mereka tiba, pohonnya kosong. Yang ada hanyalah aroma tanah basah yang sangat menyengat, seolah baru digali kuburan. Di akar pohon itu, tertancap sebilah kayu hitam berlumur darah. Dan di kayu itu, terukir nama-nama seluruh pria yang telah menghilang. Mbah Rono dipanggil kembali. Ia datang dengan wajah lebih serius dari sebelumnya. Ia bilang ini bukan hanya kutukan dendam biasa. Ini sudah berubah menjadi ritual balas dendam tingkat tinggi. Ilmu hitam yang hanya bisa dilakukan dengan mengorbankan jiwa dan kesucian. Dharma telah menjual dirinya bukan hanya kepada iblis, tapi kepada kekuatan yang bahkan tak dikenal manusia. Ia menanam benih di rahim gadis-gadis itu, untuk menumbuhkan pasukan kegelapan, ucap Mbah Rono lirih. Tetua desa mulai panik. Mereka ingin mengungsikan para gadis, membakar rumah Dharma, dan mengusir siapa saja yang berkaitan dengan kejadian ini. Tapi sayangnya, semua sudah terlambat. Sebab malam itu, semua bayi yang sedang dikandung lahir bersamaan. Teriakan para ibu menggema dari sudut ke sudut. Darah berceceran di tanah. Dan ketika fajar menyingsing, 12 bayi lahir. Semuanya laki-laki. Semuanya bermata merah. Dan di masing-masing rumah yang melahirkan muncul satu lukisan darah di dinding. Ini baru permulaan. Desa itu tak lagi seperti desa.
Lebih menyerupai neraka kecil yang tertutup kabut dan desas-desus bisikan dari balik pohon. Setelah 12 bayi bermata merah itu lahir, keadaan memburuk setiap harinya. Bayi-bayi itu tumbuh dengan kecepatan yang tak wajar. Dalam waktu 1 minggu, tubuh mereka sudah sebesar anak berusia 2 tahun. Mereka tak pernah menangis. Mereka hanya menatap dan tertawa kecil ketika melihat orang dewasa gemetar ketakutan. Ibu-ibu yang melahirkan mereka tak bisa bicara lagi. Semuanya bisu. Matanya kosong seperti cangkang kelapa tua. Mereka duduk di pojok kamar, menggenggam perut yang kosong, tak menyadari anak yang mereka lahirkan kini berkeliaran tanpa kendali. Setiap malam, warga desa mendengar suara langkah kecil berlari di atap rumah. Terkadang terdengar bunyi ketukan halus di jendela. Saat jendela dibuka, tak ada siapa-siapa, hanya bunga liar yang layu diletakkan dengan rapi di ambang. Malam purnama datang. Langit begitu merah, seperti luka terbuka di tubuh langit. Desa seperti diam, menanti sesuatu. Dan benar saja. Ketika jam menunjukkan tengah malam, 12 bocah itu muncul bersamaan di tengah lapangan desa. Mereka berjalan perlahan, membentuk lingkaran, lalu menatap ke langit. Dalam sekejap, api menyala membentuk simbol aneh di tanah. Tanah merekah. Bau darah memenuhi udara. Dari celah retakan tanah itu, Dharma muncul. Wajahnya berbeda. Lebih pucat, lebih tajam, dan matanya menyala seperti bara. Tapi yang paling mengerikan adalah, ia tidak lagi berjalan dengan 2 kaki. Kakinya berubah menjadi akar pohon kering, menjulur seperti ular, menyeret tanah saat ia melangkah. Semua warga berkumpul di pinggir lapangan, membawa obor dan doa-doa. Tapi lidah mereka keluh. Tak ada suara bisa keluar. Dharma menatap mereka, lalu tertawa pelan. Ia menunjuk para bayi itu satu persatu. Inilah anak-anakku, buah dari cinta yang tak pernah kalian beri. Kalian pikir kalian suci? Kalian pikir kalian tak bersalah? Kalian semua akan membayar. Tiba-tiba langit meledak dengan petir. Angin kencang menderu seperti jeritan 1000 roh. Api yang membentuk simbol di tanah berubah menjadi lingkaran perlindungan. Bocah-bocah bermata merah itu masuk ke dalamnya dan mulai melantunkan mantra yang tak dikenal. Mbah Rono berusaha maju, menggenggam jimat dan membacakan doa. Tapi sebelum lidahnya menyelesaikan kalimat kedua, tubuhnya terangkat ke udara dan terlempar hingga menghantam pohon dengan suara keras. Darah muncrat dari mulutnya. Ia tak bergerak lagi. Warga mulai panik. Anak-anak menangis. Tapi tak ada tempat untuk lari. Karena dari arah hutan, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan. Ratusan makhluk setengah manusia, setengah binatang, merayap ke arah desa. Dan Dharma hanya berdiri, menatap mereka dengan senyum puas. Malam ini, kalian akan rasakan apa itu ditolak, dikhianati, dan dilupakan. Malam itu berubah menjadi jagal. Jeritan menggema dari sudut-sudut desa, mengiris langit seperti sembilu. Bayangan-bayangan hitam dari hutan menyerbu dengan kecepatan gila. Taring mereka panjang, kuku mereka mencabik, dan mata mereka kosong seperti jurang kematian. Bayi-bayi bermata merah, yang kini tubuhnya berubah menjadi remaja bertaring, memimpin serangan. Mereka melompat dari atap ke atap, mencengkram, mencakar, mencabik siapapun yang mencoba lari. Mereka tak sekadar membunuh, tapi menghancurkan. Membuat orang-orang desa merasakan apa itu ketakutan yang merobek jiwa. Kepala desa ditemukan tergantung di balai pertemuan. Tubuhnya terbuka, dan jantungnya menghilang.
Sementara itu, para ibu yang melahirkan bayi setan itu kini satu persatu mati dengan mata melotot dan tangan mencakar perut mereka sendiri. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda desa bernama Raga, anak yatim piatu yang selama ini dijauhi karena lahir tanpa silsilah, berusaha menyelamatkan adik perempuannya yang masih kecil. Ia berlari ke tepi sungai sambil menggenggam seikat bunga melati, satu-satunya benda warisan dari ibunya sebelum meninggal. Namun saat ia mencapai sungai, ia berhenti. Air yang biasanya jernih berubah merah. Bau besi dan amis menusuk hidung. Raga menunduk. Ada kepala manusia mengapung. Kepalanya masih utuh, tapi matanya hilang. Dharma muncul dari balik pohon. Tubuhnya semakin tinggi, dan kulitnya menghitam seperti arang. Di tangannya ada tongkat dari tulang manusia, memancarkan aura panas seperti bara dalam neraka. Kau satu-satunya yang belum disentuh kutukanku, Raga, bisiknya. Kau punya darah yang berbeda. Raga menatapnya tanpa gentar. Apa maumu dariku? Aku ingin kau jadi penggantiku. Kau akan jadi penjaga gerbang antara dunia dan kutukan. Mereka menolak cinta, dan kau akan menjaga dendam ini tetap menyala. Raga menggenggam bunga melati lebih erat. Ia tahu, malam ini tak akan berakhir dengan kemenangan. Tapi ia juga tahu, akan selalu ada harga untuk menghentikan iblis. Kalau aku terima, kau berhenti menyerang? Dharma tersenyum. Aku tak menyerang. Aku hanya membalas. Raga menunduk. Ia mencium bunga melati itu. Lalu melemparkannya ke sungai yang merah. Dalam sekejap, air bergolak. Dari dalam pusaran air, muncul cahaya putih menyilaukan yang membuat semua makhluk bayangan menjerit kesakitan. Raga melangkah ke dalam sungai, perlahan ditelan cahaya. Tubuhnya larut. Dharma terkejut. Tapi sebelum ia bisa kabur, pusaran itu menyedot seluruh pasukannya, termasuk 12 anak mata merah. Jeritan, api, darah, semua lenyap. Desa kembali sepi. Di tepi sungai, hanya tersisa satu bunga melati yang mengapung, dan bisikan samar suara anak kecil yang berkata, "Aku akan menjaga sampai tak ada lagi cinta yang berubah menjadi dendam." 30 tahun berlalu. Desa itu tak lagi muncul di peta. Hanya segelintir orang tua yang masih ingat namanya. Jalan menuju ke sana kini ditutup hutan lebat dan rawa tak bertuan. Tak ada yang berani melintas. Bahkan hewan pun enggan mendekat. Namun pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan mengambang sempurna di langit, warga dari desa tetangga kerap mendengar suara-suara aneh dari arah pepohonan. Terdengar suara tawa anak-anak, kadang tangisan lirih, dan kadang suara bisikan dalam bahasa yang tak dikenali. Konon, kalau kau berani berdiri di tepi sungai itu dan menaburkan bunga melati tepat tengah malam, kau akan melihat cahaya putih muncul dari dasar air. Tapi tak ada yang cukup gila untuk mencobanya. Karena di balik cahaya itu, katanya, masih ada seorang penjaga yang tak pernah tidur. Namanya Raga. Ia tidak mati. Ia tak hidup. Ia terjebak di antara. Menjaga batas antara dunia manusia dan dendam dharma yang belum sepenuhnya padam. Sebab dendam yang lahir dari cinta tak pernah benar-benar mati. Ia hanya tidur, menunggu cinta berikutnya berubah menjadi luka, lalu menjadi kutukan yang tak bisa ditarik kembali. Beberapa menyebut Raga sebagai penyelamat. Tapi bagi mereka yang bisa mendengar bisikan malam, Raga adalah pengingat bahwa cinta yang ditolak dengan penghinaan bisa melahirkan iblis yang bahkan tak bisa dibunuh dengan doa. Kini, bila ada seorang pemuda desa jatuh cinta tapi ditertawakan,
orang-orang akan saling berbisik. Jangan sampai kau jadi seperti Dharma. Dan bila ada bayi lahir dengan mata sedikit kemerahan, para tetua hanya akan mengelus dada, menaburkan garam ke tanah, dan memandangi langit sambil berdoa agar gerbang itu tetap tertutup selamanya. Tamat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.